Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, suara retakan terus bergema. Kemudian cahaya spiritual dari palu suci memudar lalu menghilang. Palu suci yang awalnya tampak tak terhancurkan akhirnya hancur. Rasa ngeri bergelora di hatinya, membuat wajah Tian Sensi langsung pusat. Sekarang dia mengerti kekuatan yang dikeluarkan oleh wanita itu sangat kuat. Jauh melebihi kekuatan para praktisi setingkatnya. Tak lama kemudian, palu suci meledak di hadapannya. Dan aura dahsyat menyapu keluar, mengoyak-ngoyak ruang angkasa. Di bawah pengaruh gelombang kejut yang dahsyat, tubuh Tian Sensi bergetar hebat dan pakaian di dadanya langsung meledak, memperlihatkan tubuhnya yang berlumuran darah. Saat berikutnya, dia membuka mulutnya untuk mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya langsung pucat pasi. Jelas saja serangan sebelumnya telah melukai dia dengan parah. Tian Sensi menatap Julier, matanya dipenuhi ketakutan. Meskipun ia dan lawannya memiliki kekuatan yang sama, efektivitas tempur mereka sebenarnya jauh berbeda. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Matanya berkedip-kedip, lalu dia berbalik untuk menerobos ruang, menyerbu ke dalam kehampaan yang gelap. Dalam situasi saat ini, bertahan hanya akan kehilangan nyawanya. Jadi lebih baik melarikan diri sesegera mungkin. Kemudian nanti bisa membuat rencana lagi. Julier melambaikan tangannya dan TRTS itu terbang keluar, langsung menyerbu ke dalam ruang yang hancur. Rasa dingin yang mencekam menyebar, langsung membekukan ruang yang hancur di sekitarnya. Sesaat kemudian, jeritan melengking bergema, seolah-olah berasal dari kehampaan yang jauh. Sialan, tunggu saja nanti. Hutang ini akan ditagih di masa depan. Suara kebencian terdengar, bergema lalu perlahan menghilang. Wajah cantik Julier tampak acuh tak acuh, tatapannya menjadi dingin. Jika praktisi di ranah laut pahit yang mencoba melarikan diri, bahkan dia pun tidak akan mampu menghentikannya. Dia melirik ke arah ruang yang rusak yang berangsur-angsur pulih. Matanya berkedip sedikit, lalu dia berbalik dan melihat ke bawah. Di puncak gunung, sesosok muda duduk bersila, dan gelombang aura menyapu keluar menutupi seluruh gunung. Setelah masa pemulihan ini, luka-luka Cukwangsen sedikit pulih. Dan rasa sakit parah di sekujur tubuhnya juga telah banyak berkurang. Dan dia tidak lagi separah sebelumnya. Kuangzheng, bagaimana keadaanmu? Julier turun saat bertanya dengan cemas ketika melihat adiknya membuka mata. Cukwangzheng menggelengkan kepala lalu berkata, "Jangan khawatir saudari, luangkan waktu untuk memulihkan diri." Mendengar ini, hati Julier akhirnya sedikit tenang, tetapi matanya masih penuh kekhawatiran. "Kakak, bagaimana kamu bisa menemukanku di sini?" Cukwangzheng menatapnya saat bertanya dengan sedikit bingung. Julia tersenyum. "Saya baru saja keluar dari tempat pengasingan dan mendengar berita dari tanah terlantar, jadi saya bergegas menuju ke sana." "Kakak, apakah kamu pernah ke benua dewa dan iblis?" tanya Cukwangzheng. Satu-satunya orang yang tahu bahwa dia akan pergi ke benua suci adalah Yongxi, yang telah memasuki surga ke-9, dan orang-orang dari dinasti Sufeng. Julier mengangguk. "Aku pernah ke sana sebelumnya." "Aku tahu kamu ada di benua suci,
jadi aku segera bergegas ke sini. Pada saat ini, senyum lembut muncul di wajahnya. Kali ini, reputasimu telah meningkat pesat. Aku khawatir semua orang di 10 wilayah, termasuk tanah terlantar, telah mendengar namamu. Chu Guangsheng tersenyum. Kakak memang luar biasa. Dia bisa mencapai tingkat kultivasi yang begitu tinggi dalam waktu yang begitu singkat. Julier tersenyum tipis. Saya berhasil menembus ranah laut pahit berkat beberapa kesempatan. Jika saya berkultivasi secara normal, setidaknya butuh 10 tahun lagi. Itu cukup mengesankan. Chu Guangsheng mengacungkan jempol. Julier memutar mata ke arahnya, lalu bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya?" Mendengar ini, mata Chu Guangsheng bergerak dan ekspresi dingin muncul di wajahnya. Tian Shenxi tidak akan menyerah. Dia pasti akan datang untuk membuat masalah lagi. Julier pun mengangguk. Itu sangat mungkin. Tapi jangan khawatir. Dengan kakakmu di sini, dia tidak akan punya kesempatan untuk menyakitimu. Rasa dingin melintas di wajah Chu Guangsheng. Ia mengepalkan telapak tangannya dan berkata perlahan, "Aku percaya ini kakak, tapi aku ingin membunuh Tian Shenxi dengan tanganku sendiri. Kali ini, jika kakak tidak tiba tepat waktu, dia mungkin sudah mati di sini." Perseteruan berdarah seperti itu harus segera dibalaskan. Orang itu sudah mencapai level ranah laut pahit. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir. Julier terlihat ragu-ragu sejenak. Chu Guangsheng tersenyum tipis. Aku mengerti bahwa kekuatanku saat ini sulit untuk menandingi Tian Shenxi. Tapi jika aku berhasil menembus ranah laut pahit, semuanya akan berbeda. Terobosan? Julier tertegun saat menatap dengan heran. Apa maksudmu? Chu Guangsheng tersenyum tipis dan kilatan cahaya melintas di wajahnya. Sekarang, mari kita mencari tempat pengasingan untuk menerobos ke ranah laut pahit. Sekarang? Ya, sekarang. Tatapan mata Chu Guangsheng setajam pisau. Jika Tian Shenxi ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Beberapa dendam tidak perlu menunggu terlalu lama. Beberapa saat kemudian, di sebuah lembah ribuan mil jauhnya, dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, turun dari langit untuk memasuki lembah. Kita tetap di sini saja. Tian Shenxi tidak akan bisa menemukan kita dalam waktu dekat, kata Julier sambil melihat sekeliling. Chu Guangsheng mengangguk, mengerahkan tubuhnya, dan bergegas masuk ke dalam gua. Kakak, bantu untuk melindungiku. Tubuh ramping Julier melayang dan mendarat di salah satu sisi lembah. Aura dingin menyelimuti seluruh lembah, dan tidak ada gerakan yang bisa lolos dari persepsinya. Di dalam gua yang luas, Chu Guangsheng menemukan sebuah batu, lalu kemudian duduk bersila. Kekuatanku hampir pulih sekarang. Selama aku pulih dari luka-luka tersembunyi di tubuhku, aku bisa mulai menerobos ke ranah laut pahit. Ia menatap telapak tangannya saat bergumam. Sepanjang perjalanan, dengan bantuan saudara perempuannya, luka-lukanya dan kekuatannya pulih dengan cepat. Memikirkan hal ini, dia perlahan menutup matanya, lalu membentuk segel dengan tangannya. Dan kekuatan mengalir di sekujur tubuhnya, langsung menyelimuti seluruh gua. Pemulihan ini berlangsung selama seharian penuh. Ketika fajar kesok harinya tiba, mata Chu Guangsheng tiba-tiba terbuka. Dan seberkas cahaya cemerlang memancar darinya. Pada saat ini, tubuhnya dipenuhi kekuatan, kulitnya memerah. Perasaan kenyang itu kembali lagi. Kita bisa mulai menerobos ranah laut pahit.
Cukuangseng menghela nafas pelan. Entah sudah berapa lama ia merindukan Rana yang kuat ini. Kini ia akhirnya memiliki kekuatan yang cukup untuk mencoba menerobos Rana Laut Pahit. Dia melambaikan lengan bajunya dan cahaya kemasan keluar dari tubuhnya. Langsung berubah menjadi bola cahaya kemasan yang melayang di depannya. Benda ini adalah yang ia dapatkan dari dunia bawah laut itu. Sekarang akhirnya bisa berguna. Sebuah bola cahaya kemasan tergantung di depannya. Dan gelombang kekuatan dahsyat menyebar darinya, mengguncang ruang di sekitarnya. Merasakan fluktuasi aura yang keluar dari bola cahaya. Wajah Cukuangseng dipenuhi dengan ekspresi berapi-api. Saat kekuatannya telah meningkat, dia semakin bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan di dalam bola cahaya itu. Itu adalah kekuatan yang sangat besar, cukup untuk mendukung seseorang menerobos ke Rana Laut Pahit. Cukuangseng menarik nafas dalam-dalam, ekspresinya menjadi sangat serius. Detik berikutnya, ia mengulurkan telapak tangannya dan beringsut mendekati bola cahaya kemasan itu. Sebelum telapak tangannya menyentuh bola cahaya kemasan itu, kekuatan mengerikan yang terpancar darinya hampir merobek kulitnya. Jejak darah merembes keluar dari pori-porinya, lalu berkumpul menjadi tetesan darah merah tua yang menetes ke tanah berbatu di bawahnya. Bocah, pikirkan baik-baik. Begitu kau mulai menyerap kekuatan itu di sini, kau tidak akan bisa kembali. Raungan naga rendah terdengar di dalam hatinya. Cukuangseng tidak langsung menjawab. Tatapannya penuh tekad, dan telapak tangannya perlahan mendekati bola cahaya kemasan itu tanpa ragu. Melihat hal itu, naga darah tidak berkata apa-apa lagi. Jalannya adalah pilihannya sendiri. Sesulit apapun kesuksesan itu, kamu perlu mempertahankan pola pikir yang teguh pada saat ini. Hanya dengan cara inilah kamu dapat melangkah maju. Seolah merasakan kedatangannya, bola cahaya kemasan itu bergetar hebat. Dan gelombang cahaya kemasan menyebar menutupi seluruh tubuhnya. Cukuangseng menatap bola cahaya kemasan itu dengan mata terpaku. Dan telapak tangannya mendarat di atas dengan sedikit gemetar. Pada saat itu, suatu kekuatan yang tak terlukiskan menyebar, langsung mengalir deras ke dalam tubuhnya. Kulitnya mulai retak, darah mengucur deras langsung membasahi seluruh tubuhnya. Meridiannya mulai berdenyut, membengkak seperti selaput, seolah hendak mecah. Untuk sesaat, rasa sakit menyerbu ke dalam pikirannya, menyebabkan wajahnya berubah bentuk, dan raungan terus-menerus keluar dari tenggorokannya. Akan tetapi, meskipun merasakan sakit yang parah, Cukuangseng masih berpegangan pada plafon spiritual terakhir, berusaha sekuat tenaga untuk menyerap kekuatannya, dan menarik keluar kekuatan dari bola cahaya kemasan. Seiring berjalannya waktu, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Ia tampak mengerikan seperti dewa iblis. Namun, bahkan setelah menyerap begitu banyak kekuatan, kultivasinya sendiri masih belum berkembang pesat. Kekuatan yang diserap memenuhi tubuhnya dan dia tidak dapat menyempurnakannya sendiri. Cukuangseng menggertakkan giginya, matanya memerah, dan geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Pada luar angkasa, cahaya perak meledak keluar dari kekosongan, lalu berkumpul di anggota tubuh dan tulangnya, langsung membungkus kekuatan yang diserap untuk menyempurnakan sedikit demi sedikit. Proses pemurnian ini sangat lambat dan tampak pucat tak berdaya menghadapi kekuatan besar seperti lautan.
terlalu lambat. Mata Cu Kuangseng berkilat cepat dan terus berpikir di dalam hatinya. Pada kecepatan saat ini, bahkan jika butuh waktu sebulan, tidak akan mungkin untuk memurnikan semua kekuatan dalam bola cahaya emas. Namun, situasi saat ini jelas tidak memungkinkannya untuk melakukan itu. Karena ada Tian Shenxi yang mengawasinya dari kejauhan dan dapat muncul lagi kapan saja. Meskipun kakak perempuannya mampu melindunginya, menghadapi ancaman dari praktisi Rana Laut Pahit saat ia sedang dalam proses terobosan. Jika ia tidak berhati-hati, semua usahanya akan sia-sia. Atau bahkan mungkin terjerumus dalam situasi yang berbahaya. Oleh karena itu, ia perlu mempersingkat waktu untuk menyempurnakan kekuatan bola cahaya emas secepat mungkin. Teknik naga darah. Cu Kuangseng meraung dan seiring raungan naga itu bergema. Kekuatan darah dan energi yang melonjak menyapu. Langsung menutupi kekuatan yang melarikan diri ke segala arah. Itu masih belum cukup. Matanya berputar cepat. Dan dia segera membentuk segel dengan tangannya. Cahaya hitam melesat dari atas kepalanya. Kemudian berubah menjadi kristal hitam yang melayang di atas gua. Kristal hitam itu bergetar dan semburan energi iblis keluar di kepalanya. Lalu menyerbu ke anggota tubuh dan tulangnya. Menekannya, lalu memurnikan kekuatan bola cahaya kemasan itu. Dengan upaya gabungan dari 3 kekuatan, kekuatan bola cahaya emas yang awalnya ganas secara bertahap menjadi stabil. Dan kecepatan penyerapan dan pemurnian meningkat beberapa kali lipat. Semoga aku bisa menerobos ke Rana Laut Pahit sebelum Tian Shenxi datang mencariku. Matanya terpejam rapat, telapak tangannya membentuk segel. Pikirannya terus benar-benar tenang dan dia pun berkultivasi. Bola cahaya kemasan itu bergetar. Dan lingkaran cahaya kemasan terus bermunculan. Langsung membuat cahaya di dalam gua semakin terang. Pada akhirnya, bahkan sosok Cu Kuangseng pun tak terlihat. Hanya sosok berlumuran darah yang samar-samar terlihat duduk bersila. Waktu berlalu dan 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama kurun waktu ini, seluruh lembah sangat sunyi. Hanya terdengar suara gemuruh kesakitan yang tertahan dari dalam gua. Bagaikan raungan binatang buas. Julier duduk bersila di salah satu sisi lembah. Ia menunduk dengan tatapan khawatir. Namun saat ini tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur. Anda harus mampu melewatinya sendiri. Kuangseng, kamu harus berhasil. Beberapa hari ini, dia samar-samar merasakan ada yang tidak biasa. Seperti ada semacam mata yang mengawasinya diam-diam. Sepertinya orang itu benar-benar tidak mau menyerah. Kilatan dingin melintas di mata Julier dan secara niat-niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Jika Tian Shenxi muncul lagi, kali ini dia pasti akan menjaganya selamanya. Di langit yang jauh, di atas tembok kota yang sepi, Tian Shenxi berdiri dengan ekspresi muram. Selama dia pergi, markas besar sekte Tiansheng dihancurkan oleh wanita sialan itu. Sebagian besar tetua di sekte tersebut terbunuh, dan seluruh sekte Tiansheng rusak parah. Dendam ini harus dibalaskan oleh pemimpin sekte ini. Sepertinya Master Sekte Tian sangat enggan menerima ini. Tawa kecil terdengar bergema di dunia yang sunyi ini. Mata Tian Shenxi terpaku, lalu ia menoleh ke suatu tempat. Di sana, dia melihat seorang pria berpakaian putih datang dari kejauhan, lalu mendarat di tembok kota. Itu kamu? Bukankah orang ini terluka parah?
Sekarang dia muncul di hadapannya dalam keadaan hidup dan sehat. Orang yang datang tidak lain adalah pemimpin sekte Qianling, Qian Yongke. Kenapa kamu terkejut? Qian Yongke tersenyum tipis ketika melihat keterkejutannya di wajah lawan bicaranya. Tian Shenxi menatapnya dengan dingin. Kamu tidak terluka sama sekali. Qian Yongke tersenyum tipis. Apakah itu penting sekarang? Apakah Master Sekte ini terluka ataupun tidak? Mendengar ini, Tian Shenxi langsung terkejut. Dengan pengalamannya, ia secara alami dapat melihat semuanya. Begitu Qian Yongke muncul di hadapannya, pihak lain yang dianggap mengalami cedera serius hanyalah duduk di gunung untuk menyaksikan pertempuran antara dua harimau, sehingga ia dapat menikmati manfaatnya. Terima kasih.